Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi yang cerah ini akan memulai kita beraktivitas di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menganugerahkan kesehatan serta nafas kehidupan bagi kita di pagi hari ini. Kita mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau juga mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga firman yang diberitakan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Markus 4 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, tentulah macam gelombang kehidupan atau persoalan yang kita hadapi dan yang kita lalui. Dan semuanya itu saudaraku bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita tanpa kita prediksi. Saudaraku, ketika kehidupan kita diperhadapkan dengan masalah, terlebih masalah yang kita hadapi adalah masalah yang besar, tentulah rasa takut menyelimuti kehidupan kita. Bahkan saudaraku, kita terkadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk dalam menghadapi persoalan atau pergumulan yang kita rasakan sangat membebani kehidupan kita. Namun saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya, kita harus yakin bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong dan meredakan gelombang badai yang mendera kehidupan kita. Saudaraku, hal ini seperti nats renungan kita pagi hari ini, di mana ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berada dalam perahu dan tiba-tiba di tengah danau badai menghantam perjalanan mereka. Angin dan gelombang sangat keras menghantam perjalanan mereka ketika itu. Murid-murid Yesus ketika itu merasakan ketakutan yang teramat sangat. Sudah dapat kita bayangkan saudaraku, kekhawatiran para murid-murid Yesus ketika itu. Tapi Yesus ketika badai terjadi, Yesus tenang saja. Bahkan Yesus tidur terlelap di dalam perahu. Kemudian para murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun
Dan kemudian Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam kehidupan kita, saudaraku, tak jarang kita selalu menyalahkan keberadaan Tuhan ketika kita mengalami badai persoalan yang sangat berat. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita sendiri dalam bergumul di dalam persoalan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun dan seberat apapun persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan kita, janganlah kita pernah khawatir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kita datanglah kepada Yesus, karena Dialah yang berkuasa, bahkan hanya Yesuslah yang berdaulat menentukan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua persoalan yang kita hadapi adalah merupakan proses Tuhan untuk membentuk ketaatan iman kita kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Bahkan sedetik pun Dia tidak pernah melepaskan genggaman tangannya kepada kita. Dia selalu setia menyertai kita. Bahkan Yesus memampukan kita untuk melewati badai persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap bina hubungan yang karib dengan Tuhan. Dengan cara kita rajin beribadah, kita rajin membaca dan melakukan sesuai firman Tuhan. Serta jangan kita pernah meninggalkan jam doa kita kepada Tuhan. Karena doa itu adalah cara kita untuk menyapa Tuhan. Cara kita untuk berseru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan. Karena hanya dengan doa saja, saudaraku, akan dapat menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dan untuk menolong kita lepas dari badai yang menerpa kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah bimbang sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam gelombang kehidupan yang kita lalui, percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, bahkan memampukan kita untuk kita dapat melalui hari-hari kita. Bersama Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau menyatakan dan mengajari kami melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak luput dari pandangan Tuhan. Engkau selalu setia, bahkan Engkau selalu memampukan kami, menyertai kami dan mengiringi kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara.
Terima kasih Bapa untuk pengajaran daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Bapa boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini Bapa, kami juga memohon kepada Engkau ya Allah, biarlah Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dan para misionaris yang memberitakan kabar baik tentang Engkau Bapa. Kemanapun mereka Engkau utus, di segala penjuru dunia ini, di pelosok-pelosok muka bumi ini, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, Engkau memampukan hamba-Mu, Engkau memperlengkapi setiap hamba-Mu, sehingga kabar baik tentang Engkau boleh sampai kepada semua orang, sehingga banyak orang yang menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang dapat menuntun kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menuntun dan menyertai kami, bahkan memberkati kami Bapa, supaya apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom Mamang Inang, kakak abang, ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang? Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah!